Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatullah pada channel Guruku Inspirasiku. Pada sesi ini, mari kita sampaikan e-learning PAI, bagaimana cara membuat soal. Pada Smart Tendik, kawan-kawan guru, sudahkah Bapak Ibu guru menggunakan ujian, post-test, ulangan harian dengan aplikasi Smart Tendik? Nah, kita lihat di sini. Smart Tendik menggunakan pola seperti standar ujian nasional, ya. Di sini ada waktu, berapa sisa waktunya, ada soal dan pilihannya, dan juga ada tanda soal yang sudah dikerjakan berwarna hijau dan soal yang belum dikerjakan dengan warna merah. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Mari kita ikuti sama-sama. Sebelum memberikan soal kepada siswa, kita lihat dulu di sini pada e-learning yang berada pada Smart Tendik. Klik di sini data soal. Nah, setelah klik data soal akan muncul nanti di sini soal itu akan diberikan kepada siapa? Pada murid, orang tua. Nah, di sini contoh kita akan memberikan soal untuk murid, maka kita klik murid. Nah, setelah klik murid, maka kita pilih di sini untuk soal kita untuk ulangan harian atau untuk tengah semester, ujian akhir semester. Nah, contoh kita pilih ulangan harian. Nah, maka kemudian kita bikin soalnya dulu. Soal ini kita input dulu ke dalam e-learning. Nah, kita klik tambah. Ya, setelah klik tambah, maka akan tampil seperti ini. Soal kita tambahkan. Nah, bagaimana cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah adalah di dalam e-learning Smart Tendik diberikan download template. Nah, template ini diberikan akan lebih mudah seperti kalau dalam aplikasi yang lain, yaitu menggunakan dengan import soal, maka dia simpan dulu dibuat di dalam Excel kemudian diimport. Nah, begitu pula di Smart Tendik kita sudah siapkan template-nya untuk mempermudah. Nah, kalau ingin manual, bisa juga diklik di sini, klik tambah soal, tapi secara manual, satu soal, satu soal. Nah, kalau untuk mempercepat, berapapun jumlah soalnya, pilih download template. Nah, ketika kita pilih download template, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah template yang diberikan dari Smart Tendik e-learning. Nah, silakan Bapak Ibu isi mulai dari nomor urut 1, 2, 3 sampai berapa soal yang diinginkan, kemudian pernyataan soalnya seperti apa. Nah, kemudian di sini adalah jawabannya. Mulai jawaban A, B, C, D, E. Nah, kemudian kolom yang terakhir adalah jawaban yang benar. Silakan pilih jawaban yang benarnya apa. Ditulis di situ. Ya. Setelah selesai, silakan klik save atau simpan. Nah, setelah soal dan jawaban disimpan, maka kita kembali ke menu yang tadi ketika kita mendownload. Ya. Nah, tahapannya tadi, pertama download template. Template sudah kita download dan sudah kita isi. Kemudian setelah kita isi, baru kita ambil file tersebut. Ya. Lewat mana? Nah, di bawah kata download template itu ada kata pilih file. Nah, silakan klik pilih file tersebut. Nah, setelah pilih file, maka nanti klik simpan. Ya. Nah, kalau udah klik file, maka nanti Smart Tendik e-learning diarahkan kepada file mana yang akan diimport ke dalam e-learning ini. Nah, ini kita bisa klik 2 kali filenya. Contoh ketemu di sini import soal. Nah, silakan klik 2 kali atau klik 1 kali import soal, kemudian klik open. Setelah
maka secara otomatis file yang diimport itu akan tertanam di sini, akan tertera di sini, akan terlihat di sini sampai selesai. Berapapun soalnya itu akan tampil di sini. Kemudian setelah kita urut sampai soal yang terakhir, di paling bawah ada kata simpan. Maka klik simpan itu untuk menyimpan soal yang kita akan sajikan kepada siswa. Klik simpan. Nah, setelah klik simpan, baru kita kembali lagi ke fitur berikutnya untuk memberikan soal tersebut kepada siswa. Bagaimana caranya? Yaitu klik penilaian. Setelah klik penilaian, sasarannya klik yang keduanya ada pilihan orang tua dan murid, maka klik murid, ya. Kemudian kita pilih tambah. Nah, setelah ditambahkan, nanti kita isi, ya. Ini data-data ini yang tadi kalau kita simpan di ulang harian, maka kita tariknya judulnya di harian. Kemudian jenjangnya kita lengkapi ini, jenjang. Kemudian semester, jangan sampai lupa tadi soal kita buat ini semester berapa, tahun pelajaran berapa. Nah itu, ini jangan sampai untuk terutama soal ini kita lengkapin dulu, ya, semester, tahun pelajaran, gitu. Kemudian semua ini kita lengkapi sampai catatan. Nah, ketika klik siswa, kelas kelas 7. Nah, maka siswa kelas 7 A, B, C atau kelas berapa? Nah, maka di situ akan muncul nama-namanya. Nah, itulah yang akan diberikan soal oleh kita melalui e-learning. Nah, setelah selesai melengkapi ini, kemudian kita klik simpan. Ya, jangan lupa data soal kita di sini, ya, dipastikan soalnya yang tadi kita buat ini harus benar, ya, narik dari yang kita buat tadi. Setelah beres ini baru klik simpan. Nah, setelah klik simpan ini, maka akan langsung terkirim oleh siswa sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan tadi. Nah, sebelum jadwal itu sesuai dengan jadwal. Nah, kalau sebelum jadwal maka di siswa tidak akan muncul seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam jadwal sampai kepada menit detiknya, maka akan muncul langsung secara otomatis ke siswa. Nah, kita juga di sana bisa membatasi waktunya. Ya, seperti di sana setelah dibatasi waktunya, nah maka siswa juga dibatasi cara mengerjakannya, waktunya berapa menit, setengah jam, 1 jam, atau berapa. Nah, nanti setelah selesai dan siswa belum menyimpannya, maka secara otomatis dia tidak tersimpan. Maka dipastikan pada siswa sebelum mengerjakan, sebelum waktunya diberi pemberitahuan bahwa siswa jangan sampai kehabisan waktu. Ya, jadi dia harus klik selesai. Nah, maka kalau udah klik selesai, siswa dianggap sudah selesai dan kita nanti bisa melihat siswanya. Nah, ini ya, masih dilakukan siswa, kerjakan, maka siswa tinggal klik kerjakan. Nah, ini akan tampil di siswa akan seperti ini. Ya, mulai dari nomor 1, nomor 2 sampai selanjutnya jika sampai 100 maka ada 100 nomor di sini. Nah, ini ada tampilan waktu. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai, maka bisa tampil seperti ini. Nah, ini tampilan di guru. Guru sudah bisa melihat siapa yang sudah selesai dan siapa yang belum. Nah, ini soalnya tanda dia sudah mengerjakan. Kita bisa download, bisa unduh hasilnya berapa. Nah, kalau kita unduh, maka akan tampil seperti ini transkripnya. Ini transkrip ulangan dari hasil Smart Tendik. Ya, ada nilai muncul di sini. Nah, ulangan, ujian, penilaian akhir semester, akhir tahun. Nah, ini secara otomatis dia terinput, tersimpan di dalam laporan. Kalau kita mau melihat rekapnya, tinggal klik laporan, kemudian rekap nilai, kemudian kita bisa langsung ekspor ke dalam Excel.
maka nilai-nilai itu akan tampil dan akan terunduh untuk kita secara mudah. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan Smart Tendik melalui e-learning sehingga Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan ini. Silakan manfaatkan, silakan berdayakan. Ini untuk kemudahan variasi dalam memberikan soal kepada siswa. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.